Aku hidup dengan anakku sendiri, cinta ini. Tapi kamu nggak pernah bisa untuk mencintainya. Kalau nggak ada Indah, aku nggak tahu gimana nasib cinta. Mas, aku itu ingin sekali merawat cinta ini. Tapi kamu sendiri kan tahu, aku sedang hamil. Jadi ada keterbatasan aku untuk merawat cinta. Kehamilan kamu selalu saja menjadi alasan. Kalau kamu ingin menjadi seorang ibu dan dihargai oleh suaminya, jadilah wanita sejati. Mas sudah menyakiti dua orang yang Mas sayangi. Kalau rasa cinta bisa mengubah rasa benci dengan mudahnya. Aku nggak tahu, Mas, bagaimana nasib rumah tangga kita nanti. Saya mohon, jangan kamu membuat saya semakin malu pada diri saya sendiri, Indah. Lalu sebenarnya apa sih yang Mbak inginkan? Semuanya. Anak-anak saya, suami saya, dan juga seluruh harta kekayaannya. Kalau sampai Roni tahu Tania masih berhubungan sama Mama, Tania nggak akan bertahan tinggal di rumah ini lagi. Dan kalau Tania sudah nggak tinggal di sini, Mama nggak akan bisa menikmati kemewahan dan kenyamanan lagi. Tapi Mama penasaran, apa sih yang dikatakan Roni? Roni bilang kalau Tania harus seperti Indah untuk mendapatkan cinta. Terima kasih, Indah. Terima kasih. Kalau kamu pikir kamu itu sama baiknya dengan malaikat, tapi aku akan tunjukkan kalau malaikat itu bisa kalah, Indah. Bukan untuk aku, tapi untuk hidup kamu, keluarga kamu, istri kamu, dan calon bayi kamu, Mas. Aku ini bukan siapa-siapa. Indah, kamu jangan berbicara seperti itu. Kamu adalah wanita yang spesial di mata saya. Sekarang aku bisa melakukan sesuatu agar semua orang berpikir dan semua orang menyalahkan Karina dan Luna. Halo. Halo, apa kabar Mbak Indah? Ada apa? Nggak ada apa-apa. Aku cuma merasa kasihan saja sama kamu. Ternyata kamu harus hidup menderita. Apa maksudmu? Ya, kamu harus menderita karena telah dibohongi oleh kakak aku, suami kamu, bahkan wanita lain. Katakan saja, apa yang sebenarnya ingin kau katakan? Aku hanya merasa kasihan. Seorang istri duduk menunggu suaminya pulang, sementara suaminya ada di pelukan wanita lain dengan alasan bisnis atau apa saja. Kamu harus sadar, Indah, kalau kamu telah ditipu oleh Rian dan Monica. Ya, memang seorang pria sangat senang berada di rumah wanita single yang cantik. Sekarang kamu pikir, apa yang mereka lakukan berdua-berdua gini di tengah malam? Tapi aku percaya sama Mas Rian. Dia suami yang jujur dan simpel. Dan kamu, jangan pernah telepon aku lagi. Urus saja dirimu sendiri. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Sedangkan kamu hanya wanita bodoh yang dibodohi oleh suami kamu dan wanita lain. Mbak Indah, suatu saat Mbak Indah pasti akan sadar. Aku pikir Indah tidak akan terpengaruh oleh omongan. Kenapa sih kamu selalu jaga jarak? Memangnya ada larangan untuk kita bersentuhan? Karena saya sudah menikah. Jadi saya melarang siapapun seorang wanita menyentuh tubuh saya. Oh, kamu ini berlebihan sekali, Rian. Buat sebagian orang mungkin ini berlebihan. Tapi buat saya ini suatu hal yang wajar. Kamu benar-benar sudah terlena oleh cinta indah, Rian. Sampai-sampai kamu seperti orang bodoh yang tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi aku tidak pernah menyerah, Rian. Saya pulang ya? Rian, kamu makan dulu ya? Sudahlah, saya pulang aja. Rian, masa kamu tega sih membiarkan aku tidur dengan perut kosong? Tapi saya lebih nggak mau lagi Indah tidur dengan keadaan perut kosong. Sudahlah, saya pulang. Tapi Rian, aku nggak bisa tidur dengan perut kosong. Mendingan aku pesan makanan dulu. Kamu tunggu di sini.
dan nunggu aku sampai selesai makan, ya? Aku berasa lega. Paling enggak ada seseorang yang bisa membuat suami aku terkesan. Aku ingin belajar banyak dari Indah. Bagaimana caranya untuk meluluhkan hati laki-laki. Bahkan aku ingin ngobrol panjang lebar sama Indah. Aku ingin tahu apa yang bisa membuat suami aku sangat menghormati, bahkan sangat menyayangi. Yang harus kamu pelajari apa yang pantas dan apa yang nggak pantas diomongin ke orang lain. Sikap sederhana nggak bisa dipelajari. Kamu harus peduli dengan semua persoalan di sekitar kamu, bukan yang malah menambah persoalan. Itu bedanya Indah. Dia melakukan semua dengan tulus. Aku akan hapus kesan itu dari pikiran selamanya. Dan itu akan aku lakukan secepatnya. Maaf kalau aku mengganggu makan malam kalian. Nggak apa-apa. Ayo, sekali makan. Kamu sengaja mempermainkan aku ya, Monica? Kalau kamu udah punya acara sendiri, kenapa kamu harus ajak aku makan malam? Sampai aku nunggu di restoran kayak orang bodoh. Kamu tega membohongi aku, Monica. Nggak ada yang bohongin kamu. Tadi Monica dalam keadaan bahaya. Bahaya? Iya. Beberapa preman menyandera dia. Terus dia menelpon Parian supaya Parian menolong dia? Iya. Iya. Aku sudah bisa menebak. Sebaiknya kamu diam dan terus makan, Daniel. Iya. Ayo, makan sama-sama yuk. Terima kasih. Tapi aku sudah kenyang. Cuman aku salut saja sama Monica yang pandai bersandiwara. Itu bukan sandiwara, Daniel. Iya. Monica disandra oleh beberapa preman tadi. Dia hanya pura-pura saja. Sampai-sampai Parian pun ikut terjebak. Diam kamu, Daniel. Kamu hanya menginginkan Parian. Lalu kamu atur drama kecil supaya Parian sedikit tersentuh. Daniel, jaga mulut kamu ya. Kamu bisa bohongin banyak orang, tapi tidak dengan aku. Sekarang pikir, mana mungkin ada Sandra dikasih kesempatan untuk menelpon, meminta pertolongan orang lain. Maaf, saya harus pulang. Istri saya pasti sudah menunggu. Rian. Monica, kamu bisa membuatku kecewa. Dan aku juga bisa melakukan hal yang sama. Kamu nggak perlu mengusir aku, Monica, karena aku juga harus pergi. Tapi, kalau kamu nggak keberatan untuk acara perpisahan, kita bisa menikmati makan malam berdua. Silahkan duduk. Monica, kamu nggak bisa membodohi aku. Maaf, saya pulang terlambat. Pasti Mas pengen jelasin lebih rinci kan? Kenapa Mas pulang telat? Enggak, Kenapa? karena saya yakin kamu percaya saya tidak pergi ke tempat yang nggak benar. Benar yakin? Iya. Enggak juga sih. Saya sebenarnya ya pengen aja ngeliat kamu nungguin saya pulang sampai larut malam dengan keadaan perut kosong. Itu bukan tanggung jawab suami. Tapi itu sikap cinta yang mungkin masih ada. Saya ingin menjadi suami yang baik buat kamu, Indah. Saya juga. Saya ingin menjadi istri yang baik. Mudah-mudahan kita selalu berdua ya.
Jadi begitu dok, saya ingin kembali agar vaskotopnya saya dilepaskan supaya saya bisa memiliki anak. Baik kalau begitu Pak, saya akan buatkan jadwalnya. Dan nanti saya hubungi Bapak. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Saya permisi Pak. Oh iya, saya antar. Ya. Ngapain kamu di sini? Mas dengar dulu, Mas. Kamu nggak ingat kalau saya sudah melarang kamu dan keluarga kamu untuk mengganggu keluarga saya? Tapi saya menyuruh Luna untuk kesini, Mas. Buat apa? Dia ingin membantu kita. Membantu apa lagi, Ron? Kamu lupa apa? Bahwa saya sudah melarang keluarga Tania untuk mengganggu keluarga kita. Tapi Mas Rian, Sudahlah. Pokoknya saya minta kamu untuk mengusir dia dari sini. Aku harus pergi, Mas. tunggu Luna. Nggak ada gunanya lagi, Mas. Mas Roni lihat sendiri kan, bagaimana sikapnya Mas Rian terhadap aku tadi. Aku coba bicara lagi dengan Mas Rian. Siapa tahu dia berubah keputusannya. Percuma. Karena kemarahan dan kebencian Mas Rian terhadap keluarga aku itu udah sangat besar. Jadi nggak mungkin dia berubah keputusannya. Kamu tunggu sini dulu ya. Saya akan coba bicara lagi. Ya. Daniel bangun Daniel. Daniel, ini sudah hampir jam 10 Daniel. Daniel, bangun. Ya terus kenapa kalau udah jam 10? Kamu harus cepatnya pergi sebelum saya berangkat ke kantor. Duh, Monica, kamu gak usah panik gitu. Tenang aja, Monica. Sudahlah Daniel, nggak perlu basa-basi lagi. Cepetan bangun. Ada apa, Monica? Ada apa? Kamu ngeliat aku kayak orang asing gitu? Kamu mau ngusir aku secepat mungkin lagi. Kenapa sih? Please Daniel, ini rumah saya. Jadi tolong hargai keputusan saya. Tenang, Monica, tenang. Kita bisa bicara dengan santai, nggak usah tegang gitu dong. Nggak ada yang perlu dibicarakan lagi. Sekarang pergilah. Jadi, kamu serius mengusir aku? Terserah apa anggapan kamu, Daniel. Yang jelas kamu tidak pantas lagi menginap di rumah saya. Monica, kamu tahu nggak sih? Kalau kamu marah itu, kamu semakin cantik. Monica. Ih, Daniel, jaga sikap kamu ya. Iya. Tapi, apa kamu yakin mau mengakhiri hubungan kita? Iya. Ini uang yang saya pinjam. Dan kamu cuma punya waktu 10 menit. Setelah itu pergilah. Dan kalau mau sarapan, saya tunggu di ruang makan. Nyonya kenapa sih lama milih baikan sama si Indah? Terus bagaimana dengan dendam Nyonya? Atau jangan-jangan Nyonya takut sama si Indah? Takut? Aku nggak pernah takut. Apalagi cuma sama Indah. Terus karena apanya, Nya? Atau jangan-jangan Nyonya punya rencana sendiri? Udah, kamu tuh kenapa sih aneh banget? Orang saya mau baikan sama Indah, memangnya kenapa? Salah? Ya bukan salah, tapi aneh aja, Nya. Kok aneh? Kamu yang aneh. Orang baikan kok malah aneh? Justru bagus kan? Nggak tahu lah, Nya. Yang jelas, Oda kaget dengan perubahan sikap Nyonya. Terserah kamu, mau bingung atau enggak. Yang penting saya sudah memutuskan untuk damai dengan Indah. Nyonya bener pengen damai sama Indah? Iya, saya sangat yakin dengan keputusan saya untuk damai dengan Indah. Dan saya minta buat kamu untuk jaga sikap di depan Indah.
Jaga sikap. Iya udah, saya minta kamu buat jaga sikap kamu di depan Indah. Karena saya nggak mau Indah curiga kalau kita bersekongkol. Karena aku sudah nggak mau bikin ulah di rumah ini lagi. Tapi terus terang, Oda kaget dengan perubahan Nyonya. Udah. Sekarang kamu gak usah kaget. Sekarang kamu temuin aja Indah. Ngapain nemuin Indah? Lebih baik kamu temuin dia. Siapa tahu dia butuh bantuan kamu. Saya rasa itu lebih baik daripada kamu ngomong kesana sini. Pusing saya dengerinnya. Pusing dengarnya. Mana mungkin tiba-tiba ekor anjing bisa lurus. Pasti ada yang disembunyiin. Oda harus cari tahu. Mas Rian, tolong kasih Luna kesempatan, Mas. Siapa tahu dia bisa berubah dan dia sangat berguna buat kita, Mas. Ada gunanya buat kita apa, Ron? Mas mohon deh, kasih kesempatan Mas untuk mengambil keputusan. Biarkan Mas sendiri yang mengambil keputusan ini. Dan asal kamu tahu ya, Ron, perusahaan kita ini sedang mengalami kemunduran. Dan kalau kita mau jujur, salah satu penyebabnya adalah keputusan dari kamu. Mas pernah bilang sama kamu kan, bahwa jangan biarkan dia masuk ke perusahaan kita. Dan kamu maksa juga. Dan hasilnya apa? Dika berhasil mengobrak-abrik perusahaan kita. Dan satu hal lagi, kamu masih mempercayai orang-orang di pabrik. Dan akhirnya apa? Terjadi sebuah kejadian yang sangat tidak mengenakan buat kita semua. Jadi Mas minta, biarkan semua ini Mas yang ambil keputusannya. Tapi saya udah janji sama Luna, Mas. Kamu janji apa? Untuk mencari dia pekerjaan. Memangnya kamu kasih dia pekerjaan apa? Dan berapa jumlahnya yang akan kamu berikan ke dia? Ya, tergantung kemampuan dia dan juga perusahaan ini untuk membayar dia, Mas. Iya, jumlah nominalnya berapa, Roni? 5 juta per bulan. Oke, kalau gitu, kita kasih dia 5 juta. Jadi Mas Rian menerima Luna kerja di sini? Tidak. Tapi gimana caranya kita menggaji dia sedangkan dia nggak bekerja di sini? Gampang aja, Ron. Kita ambil uang 5 juta itu dari dana yang seharusnya kita sumbangkan setiap bulannya. Jadi, perusahaan tidak mengalami kerugian kalaupun kita harus memberikan sejumlah uang kepada dia tiap bulan. Gampang kan? Tapi satu hal yang saya ingin katakan kepada kamu adalah jangan pernah biarkan dia masuk ke perusahaan ini ataupun bahkan ke halaman perusahaan ini. Ngerti kan? Dan ini adalah perintah Mas sebagai pimpinan perusahaan. Mas mohon kamu ngerti. Kamu pasti akan kehilangan aku. Pasti kamu akan merindukan suara aku. Dan semua apa yang telah aku lakukan sama kamu. Termasuk menyusun meja makan dan menunggu kamu. Lupakan saja, Daniel. Toh itu bukan persoalan yang besar. Kita kan masih bisa ketemu. Oh ya, kita masih bisa ketemuan. Ya, mudah-mudahan saja. Jadi jangan terlalu didramatisir. Lagi pula buat apa kita melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya? Daniel, sebenarnya saya senang kamu tinggal di sini. Meskipun saya tahu kamu itu punya banyak sekali kebiasaan buruk. Oh, jadi itu artinya kalau aku pergi dari rumah ini, kamu cuma mengingat sifat buruk aku aja, gitu? Mungkin. Mana kunci rumah? Nih. Aku senang. Paling tidak, aku pergi dari rumah ini bisa membawa senyuman dari wajah kamu. Ada lagi yang lain? Iya, Apa? janji yang belum terpenuhi. Janji apa? Pikirkan saja sendiri. Indah, biar Oda aja yang ngerjain semuanya. Kamu istirahat aja.
Gak apa-apa, ini kan cuma nyiapin makanan aja. Kamu itu memang sangat baik hati ya. Aku sangat kagum sama kamu. Kamu terlalu memuji, ini kan cuma pekerjaan biasa. Enggak, sikap rendah hati kamu itu yang membuat semua orang kagum sama kamu. Bahkan aku banyak belajar hal dari kamu. Meskipun ada satu hal yang sampai sekarang aku masih sulit untuk melakukannya. Apa? Sikap kamu yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan sampai sekarang masih kamu lakukan. Indah, kalau tanpa kamu, mungkin aku sama Mas Roni... Sudahlah Tania, jangan sedih lagi. Aku tahu perasaan kamu, tapi yakinlah, semua keadaan akan membaik. Kalau kamu butuh bantuanku, aku pasti siap membantumu. Sungguh. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.